Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Aditya Dharma. Pak Adit masih di mute. Ya, selamat pagi Bu Elvida. Waalaikumsalam. Teman-teman Sehat semua, ya? selamat pagi. Alhamdulillah. Baiklah. Ibu Bapak, sebelum kita masuk ke sesi refleksi bersama Bung Simon dan Pak Aditya Dharma, saya bertanya dulu ke Bung Simon. Biasanya Bung Simon punya ini sendiri. Bung Simon berdoanya saya memimpin ataukah gimana Bung Simon? Silakan Bu Elvida. Bu Elvida mimpin ya, silakan. Baiklah, agar kegiatan kita berjalan lancar sampai nanti ke proses terakhir sesi penutupan, Ibu Bapak, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Yang Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai dan selanjutnya forum ini saya serahkan kepada Bung Simon dan Pak Adit. Silakan Bung Simon, Pak Adit. Baik, terima kasih Bu Elvida. Saya izin langsung share screen ya. Lalu kami coba berdua membantu Bapak Ibu dalam dialog kita. Biasanya peserta bisa komunikasi dengan kita ya. Cuman ini karena hari ini dibuat webinar, nanti kami akan membaca lewat kolom chat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami mengawali perjumpaan kita ini dan mengucapkan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Bapak Ibu, ketika mengucapkan salam ini teriring doa kami bagi Bapak Ibu sekalian, kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, selamat, bahagia di tempat masing-masing, dan masih setia dan masih teguh menjalankan ibadah puasa hingga hari ini, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari ini dan hari-hari berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah pertemuan refleksi terakhir ya. Jadi kami punya waktu 1 jam saja. Sekarang sudah kepotong 15 menit. Kami upayakan di jam 8 sudah selesai ya. Bapak Ibu, ini adalah refleksi peran fasilitator dalam pengembangan kepemimpinan pembelajaran. Nah, kami berdua, Simon dan Adit, akan menemani Bapak Ibu dalam proses refleksi ini. Bapak Ibu, karena ini webinar, Bapak Ibu, kami akan meminta Bapak Ibu untuk di poin ini ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan reflektif di presentasi ini. Kami mohon Bapak Ibu untuk menuliskan pengalaman belajar Bapak Ibu selama mengikuti pembekalan ini. Di hari terakhir ini, mulai dari saya dan Bu Ica di awal, lalu hari kedua kita belajar tentang POD, lalu Bapak Ibu belajar tentang teknik fasilitasi dan mendalami modul-modul guru penggerak bersama fasilitator pendamping atau instruktur di kelas Bapak Ibu. Banyak peristiwa yang Bapak Ibu sudah lewati. Nah, menjadi seorang fasilitator itu yang menjadi poin utama adalah bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran dengan rekan-rekan kita ya, sesama orang dewasa gitu ya. Nah, harapannya dari pembekalan ini ada hal-hal yang Bapak Ibu pelajari lalu Bapak Ibu bisa share kepada kami di ruangan ini. Nah, Bapak Ibu, ini kami berdua, Aditya Dharma sudah muncul di sana, dan saya Simon Petrus Rafael. Bapak Ibu, ini ada awal dari refleksi kami, yaitu kami ingin mengajak Bapak Ibu, kan sekarang Bapak Ibu, peran Bapak Ibu sebagai fasilitator. Nah, Bapak Ibu, kami ingin mengajak Bapak Ibu memandang dari sudut pandang CGP. Ada sebagian di kelas ini, dari 660 orang ini, sebagian besar datang dari guru penggerak. Jadi kemarin saya mendapatkan kelas di mana itu perjalanannya dari guru penggerak, kemudian jadi PP, lalu menjadi fasilitator. Nah, Bapak Ibu, kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk loncat sedikit kembali ke belakang, ke timeline Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi guru penggerak. Kalau Bapak Ibu belum sempat menjadi guru penggerak, bayangkan bahwa Bapak Ibu saat ini adalah calon guru penggerak. Lalu ya ini ya,
ada satu pertanyaan di sini. Bagaimana Bapak Ibu akan memaksimalkan peran sebagai fasilitator dalam proses belajar CGP? Jadi sekarang Bapak Ibu membayangkan diri Bapak Ibu adalah calon guru penggerak, lalu Bapak Ibu melihat sosok seorang fasilitator. Saya di kelas CPP saat ini, beberapa hal mereka menyampaikan bahwa kenapa mereka menjadi PP, karena waktu itu PP-nya itu melakukan hal-hal seperti ini. Dan saya meminta siapa-siapa nama mereka gitu ya. Harapannya Bapak Ibu yang mereka sebutin itu ada di ruangan ini gitu. Nah, Bapak Ibu silakan ambil waktu 2 menit untuk coba refleksikan pertanyaan ini. Bung Adit, mungkin ada yang mau ditambahkan? Lanjut dulu, Bung. Baik. Nanti mungkin pas ada komentar masuk, Ya. tulisan masuk kita mainkan. Baik. Silakan ambil waktu 2 menit untuk merefleksikan pertanyaan ini. Ditulis aja ya Bapak Ibu di kolom chat, karena Bapak Ibu angkat tangan juga enggak bisa hadir di ruangan sini gitu. Jadi silakan tuliskan di kolom chat, lalu kami coba membaca ya. Bapak Ibu tolong tulisnya di obrolannya, jadi bukan di question and answer ya, bukan Q&A, tapi di chat, supaya kami bisa membaca dan teman-teman yang lain juga bisa membaca. Oh, masih disable katanya. Oh, masih disable. Oh iya, oke. Chatnya masih disable. Terima kasih Pak Willy sudah memberikan konfirmasinya. Ya, ini semua ngomong chat Baik, masih ya. disable. Baik Bu Elvida dan tim, bolehkah di enable? Mas Eko, Mas Host, tolong dibantu Mas Host. Baik, Bapak Ibu mohon maaf ini masih di disable, jadi mohon maaf. Bentar. Ya. Masih belum bisa ya Bung Simon ya? Belum bisa, ini belum ada yang menuliskan di kolom chat Bu Elvida. Ya, sudah ada yang masuk. Sudah Pak Dit? Ya, sudah masuk satu. Ya, Alhamdulillah. sudah masuk. Terima Baik. kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kami ambil waktu untuk membaca juga ya Bapak Ibu ya. Ini menarik. Bung, ini ada yang menulis Ibu Emma menguasai semua modul. Ini ada satu pertanyaan di slide ini yang nanti kita coba bantu, kita coba elaborasi ya. Menguasainya seperti apa nih? Menguasai modul dan alur pembelajaran, menguatkan kemampuan IT dan public speaking untuk pembelajaran andragogi dan memperkaya ice breaking ya. Baik. Ini menarik juga nih. Pak Niko Saung, tidak merasa Ya. pintar, belajar menyimak dan Refleksi refleksi terus. Terima kasih Pak Niko dari Sulawesi Selatan. Dalam materi. Nah, Pak Rendro juga nih, Bung ya. Teman diskusi. Nah, Iya. Okay. teman diskusi ini kayak gimana nih? Kalau teman diskusi ngobrol ngopi-ngopi itu bisa ngalor ngidul mana-mana tuh ya. Nah, ini kita yang seperti apa teman diskusinya? Ibu VB ini mencoba menghayati POD ya, experiential learning by doing and doing by learning. Oh, good point nih. Bu VB meninggal dari Sulawesi Utara.
Bu Elvida ini teman-teman bisa kita undang untuk ngobrol di sini nggak? Di ruang ini, Bu? Bisa Bung Simon, nanti yang Bung Simon panggil akan dibantu host untuk dimasukkan ke panelis. Oke. Oke. Boleh nggak kita undang ini? Bu mau undang siapa nih? Itu tadi yang tadi kita udah siap. Oh iya. Bu Faber satu, kemudian Pak Niko Demus Saung. Boleh Pak Niko Demus Saung dimunculkan, Bu? Ibu Bapak yang tadi dipanggil namanya sama Bung Simon, mohon Boleh. raise hand. Yes. Nanti akan dimasukkan oleh host sebagai panelis ya. Oke, Pak Niko Demus Saung, terus Ibu Faber. Pak Niko Demus Saung dan Ibu Faber dari Sulawesi Utara. Dan Ibu Faber. Iya. Ibu Bapak berdua mohon Mana raise hand biar ini nanti bantu masukkan ke panelis. Niko Demus Saung ya, Bung Simon? Niko Demus Saung ya. Ini sudah. Kemudian yang Ibu Bapak yang tidak diinfokan oleh Bung Simon, mohon tangannya diturunkan ya, karena saya mau nyari satu lagi siapa Bung Simon? Ibu Faber. Mana yang dari Sulawesi Utara. Ibu Faber malah belum sepertinya, belum raise hand. Oh ini sudah. Oke. Oke, sudah saya masukkan Bung Simon dua-duanya. Ya, dua-duanya boleh kita. Tadi kelihatan misalnya. Ada. Niko ada nih, Pak Niko. Ibu Bapak yang tidak ditunjuk namanya, mohon tangannya diturunkan ya, jangan raise hand semua ya. Ya, kalian semua pasti pingin raise hand. Kami cuma supaya waktu kita coba. Iya, jadi tidak disuruh raise hand ya, cuma hanya yang dua tadi, baik. Ya, kita coba fokus ke Ibu Faber dan Pak Niko ya. Pak Niko menulis, boleh Pak Niko boleh mengelaborasi apa yang tadi Bapak sudah tuliskan ini. Chatnya udah banyak dan ini kami lagi mencari nama Bapak lagi. Bapak menulis tadi, silakan Pak, tidak merasa pintar, belajar menyimak dan refleksi terus. Boleh Bapak elaborasi terkait dengan poin ini. Coba begini Pak, Bapak refleksi perjalanan dari hari Sabtu ya, waktu itu kita ketemu Bu Ice dan saya, kemudian kita masuk di POD, lalu Ibu Faber dan Pak Niko proses di teknik fasilitasi ya, itu di hari keempat, hari kelima itu ya. Lalu sampai kepada pendampingan, lalu Bapak Ibu belajar didampingi oleh instruktur kelas. Kan Bapak Ibu sebagai pembelajar. Nah, sekarang Bapak Ibu adalah CGP. Lalu coba kita, bagaimana Bapak Ibu akan memaksimalkan peran Bapak Ibu sebagai fasilitator dalam proses belajar. Bapak coba refleksikan perjalanan 15 hari ini dengan apa yang Bapak tuliskan di sini. Silakan Pak Niko. Terima kasih Bung Simon. Ya. Saya langsung saja. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua dan juga rekan-rekan calon fasilitator. Tadi saya menuliskan 3 hal. Pertama, tidak merasa pintar. Yang kedua, belajar untuk menyimak. Dan yang ketiga, refleksi terus. Itu sebenarnya adalah hasil refleksi juga waktu hari pertama ya, kedua ya, yang belajar tentang fasilitator. Ya. Yang pertama mengenai tidak merasa pintar, ini adalah hasil refleksi yang mendalam juga sepanjang 11 hari belajar ya. Dalam 15 hari itu ada 11 hari kita belajar, dan memang dari setiap sesi saya melihat bahwa sebenarnya semakin banyak kita belajar, maka seharusnya semakin merasa bahwa kita tidak tahu apa-apa. Ya. Saya belajar dari Bung Simon sendiri sewaktu memandu sesi refleksi di pembukaan, bagaimana memfungsikan diri sebagai seorang fasilitator yang banyak mendengarkan dari Ibu Ice, kemudian melihat juga tulisan-tulisan yang ditulis oleh rekan-rekan peserta. Ya, kemudian membuat kesimpulan,
itu juga bagian dari bagaimana menyimak. Ya, kemudian ketika di dalam proses-proses di dalam kelas, saya melihat bagaimana fasilitator pemandu, instruktur bisa benar-benar menjadi role model, teladan bagi kami bagaimana menjalankan fungsi sebagai seorang fasilitator. Ya, bahwa menyimak itu penting sekali. Kebanyakan dan saya masih berjuang dengan itu, Bapak Ibu, bahwa kebanyakan saya sering banyak bicara, tetapi melalui pembekalan ini kemudian saya betul-betul melihat ke dalam diri bahwa sebenarnya yang penting itu bagaimana kita mendengarkan dan kemudian dari hasil pendengaran itu kita bisa mengajukan pertanyaan yang kemudian bisa memaksimalkan murid saya ataupun nanti ketika nanti dipercayakan sebagai seorang fasilitator. Nah, yang ketiga, kata kunci yang ketiga, refleksi. Ya, saya terus terngiang-ngiang dengan satu statement dalam ini bahwa, dan juga sudah pernah saya dengar sebelumnya, tapi semakin saya dalami sekarang bahwa belajar itu pengalaman itu tidak membuat kita belajar. Yang membuat kita belajar itu adalah refleksi akan pengalaman itu. Ya, sehingga dalam setiap sesi, setiap hari kita terus diarahkan untuk refleksi, dan ketika misalnya kami di kelas, saya kelas 24, kami misalnya menuliskan refleksi itu hanya untuk sekedar mengejar checklist, ya biasanya itu akan disampaikan oleh fasilitator bahwa Bapak Ibu tolong ya, jangan hanya mengejar checklist dalam mengisi refleksi. Bagaimana Bapak Ibu menuliskan benar-benar pengalaman belajar Bapak Ibu hari ini, sehingga itu akan membuat Bapak Ibu belajar lagi. Ya, jadi itu tiga kata kunci yang saya pelajari dan saya tuliskan tadi, bahwa sekali lagi saya ulang, yang pertama, bagaimana supaya kita tidak merasa pintar. Ya, sehingga nanti ketika mendampingi CGP juga, kita karena tidak merasa pintar, maka kita selalu ingin memperlengkapi diri, belajar mengenai modul, kemudian belajar memperlengkapi diri dengan strategi-strategi fasilitasi yang baik, dan seterusnya. Ya, saya kira itu Bung Simon dan Bapak Ibu semua, terima kasih. Dari saya Pak Niko udah lulus. Refleksinya sangat baik ya. Jadi Bapak nggak usah nanti kalau saya lulus, Bapak udah lulus jadi seorang fasilitator dari perspektif yang disampaikan. Kita ke Ibu Febe ya. Ibu Febe menuliskan learning by doing and doing by learning. What do you mean by that, Ibu? Terima kasih Pak, selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan menuliskan learning by doing, doing by learning, itu merupakan refleksi pembelajaran saya selama 11 hari sampai di hari ke-12. Sambil mengikuti kegiatan ini, saya banyak belajar. Sambil saya belajar, saya mengikuti kegiatan ini. Dan luar biasanya, ternyata dengan learning by doing, doing by learning, saya merasa lebih banyak yang kita dapat. Seperti Pak Niko katakan tadi, semakin banyak kita belajar, ternyata makin banyak yang ternyata kita belum tahu. Di dalam mengikuti kelas kecil, kelas besar, saya banyak belajar, apalagi dari kelas 25 bersama Pak Dedi, Bu Nindi, teman-teman. Justru ketika kami ada di ruang itu, kami belajar. Jadi sambil mengikuti kegiatan ini, kami belajar. Sambil kami belajar, kami melakukannya. Misalnya di ruang simulasi, bagaimana jadi calon fasilitator yang baik. Ilmu yang kita pelajari, kita lakukan, kita praktekkan dalam simulasi. Sementara kita praktekkan, kita belajar, oh ternyata yang salah begini, ternyata yang baik tuh yang begini. Dan luar biasanya, teman-teman calon fasilitator justru bisa menjadi sumber ilmu yang memberi masukan. Jadi kita itu jangan merasa pintar sendiri, semakin banyak yang terlibat berkolaborasi, semakin kita tahu, oh dari si A begini ternyata, dari si B begini ternyata. Bahkan CGP pun selain menjadi teman berbagi, mereka juga bisa jadi sumber ilmu. Jadi saya mendapat konsep ini learning by doing karena ketika kami sementara ada dalam kelas kecil maupun kelas besar, kami itu lagi belajar. Lalu ketika kami simulasi, kami melakukan, di dalamnya kami juga belajar. Itu sangat menginspirasi Pak Dedi karena ketika tadi juga teman Pak Niko bilang menyimak.
Jadi dari learning by doing, doing by learning ini justru memberi refleksi, ruang refleksi yang besar. Saya ternyata selama ini belum cukup baik ternyata. Masih banyak yang harus dikembangkan dan tiap hari itu harus dilakukan sambil kita melaksanakan tugas. Karena seorang calon fasilitator kalau cuma pintar ngomong, pintar merangkai kata tuh hebatnya sebentar aja. Tapi ketika tidak diaplikasikan, tidak doing-nya tidak dapat, hanya learning terus, for what? Untuk apa gitu. Tapi kalau juga kita hanya melakukan, tidak belajar, itu sama dengan diam di tempat. HP aja, Android aja itu di-upgrade tiap hari. Bagaimana dengan kita arsitek kehidupan ini? Kita mau menciptakan generasi seperti apa kalau kita saja tidak bisa jadi contoh. Anak-anak kita saja kalau mau cari ilmu di YouTube, di Google, apalagi sekarang dengan AI, luar biasa mereka bisa dapat ilmu. Jadi kalau gurunya, kalau kitanya tidak mengupgrade diri, bisa jadi murid yang justru lebih kompeten jadi guru. Jadi itu banyak sekali inspirasi yang saya dapat dari cerita teman-teman di kelas 25, bagaimana mereka curhat, karena kami di kelas 25 itu timur dan tengah, banyak contoh kehidupan nyata di sekolah masing-masing, cerita-cerita yang saya simak itu menginspirasi sekali. Dan dengan semua yang kami alami di kelas besar, kelas kecil, tapi juga di 11 hari pembelajaran sampai hari ini, saya dapat konsep itu, learning by doing, doing by learning. Itu yang saya maksud, Pak Simon. Terima kasih, Pak, dan teman-teman. Terima kasih. Kemungkinan Pak Dedi ini begitu meninggalkan kesan yang mendalam di kelas 25 ya. Sampai tadi Bu Nindi sama Pak Dedi itu jadi apa contoh bagi saya. Oh, mungkin di ruang hasil di ketika kami di dengan Pak Dedi soalnya. Jadi saya kira jadi ada satu titik Ibu menyebut begitu Pak Dedi. Padahal saya Simon. Makanya tadi saya bilang iya Pak Dedi ini begitu meninggalkan kesan sudah terbiasa kelas 25 sampai Ibu ada my name dengan Pak Dedi gitu ya. Address my name. 11 hari Pak sudah sangat dekat dengan kami. Terima kasih Pak Simon. Terima kasih. Ada beberapa poin yang Ibu sampaikan ya. Ini menarik ini. Kalau Ibu mengatakan ternyata semakin banyak belajar semakin banyak yang saya tidak tahu. Bahasa Inggrisnya the more I learn, the more I don't know ya. Kurang lebih. Lalu Ibu mengatakan juga bahwa ini ya teman itu, teman sebaya atau teman diskusi itu adalah sumber belajar. CGT menjadi sumber belajar. Lalu Ibu juga menyebut arsitek kehidupan di mana Android aja butuh upgrade setiap hari. Masa kita nggak butuh upgrade ya? Kalau kita gitu-gitu aja ya jangan-jangan kita ketinggalan. Bung Adit, ada yang mau ditambahkan dari dua narasumber kita? Kita di sini jadi bukan narasumber ini. Kedua orang jadi narasumber. Ada yang mau ditambahkan Bung dari dua narasumber? Iya. Jadi esensi hari ini selesai sama Ibu berdua Bapak. Sudah selesai. Kami sudah selesai dengan dua orang ini gitu. Pesannya udah disampaikan dengan baik sama Ibu dan Bapak. Jadi menurut saya ya centang ya. Ibu Bapak ini berdua lulus lah. Menarik saya tadi poin dari Bu Febe tentang Android tadi itu benar sekali ya. Setiap hari kalau dipakai terus nggak upgrade ya breakdown juga itu HP ya. Android ini setiap hari mereka mengupgrade diri. Kalau tadi dari Pak Nikodemus berarti refleksi diri terus itu. Ya setiap hari dia refleksi. Ya, si Bu Bapak kan kalau pagi buka WA pasti ada backup message. Selalu kesel tuh kita ya, backup message, saya mau kirim message tapi ada backup message. Nah itu ternyata butuh waktu ya. Sejenak berhenti ya, menelaah kembali apa pesan-pesan yang sudah masuk sama kita di hari kemarin, ya, kemudian kita restart today, gitu ya. Dan baik buat saya tuh tanggapan yang baik. Gitu mungkin Bung Simon. Baik, terima kasih ya Bu Febe dan Pak Niko ya, refleksi awalnya sangat baik. Bagaimana melihat dan mungkin kita juga kita perlu beri apresiasi kepada Ibu Nindi dan Pak Dedi ya. Pak Dedi. Begitu berkesan di kelas 25 sampai tadi ya Bu Febe mengatakan bahwa ya itu mungkin the real facilitator ya, facilitating the learning, kemudian learnersnya yang memberikan respon
ya terhadap apa yang menjadi pembelajaran. Jadi terima kasih Ibu Nini dan Pak Dedi sudah meninggalkan kesan yang luar biasa di kelas 25. Bukan berarti yang lain enggak ya, cuman ini yang disampaikan. Justru itu bukti Bung Simon bahwa fasilitator itu perannya paling krusial dalam program guru penggerak, karena momen ketemu porsi waktu sama CGP itu paling banyak fasilitator. Di pembekalan ini pun fasilitatornya. Bapak masih ingat nggak instruktur yang membawakan modul 1.4 kemarin? Nah, pasti mikir dulu gitu siapa ya kemarin. Ingat. Tapi fasil itu pasti ingat karena mereka itu porsinya memang paling banyak ya. Bapak ini yang ada di sini yang menjadi fasil nanti itu porsi ketemu sama CGP-nya paling banyak, sehingga benar sekali jadikan sesi demi sesi, momen demi momennya itu bermakna toh. Sip. Ya. Terima kasih. Nanti ada beberapa slide di sini yang mungkin kita akan lewati karena sudah terjawab dengan baik oleh Ibu Faber dan Pak Niko ya. Slide sebenarnya kami sudah siapkan, cuman sudah dijawab dengan baik oleh kedua fasilitator. Nah, ini apa makna? Tadi sudah disampaikan ya. Dengan baik dalam interaksi tadi, jadi kami lewat saja karena kami akan menguatkan beberapa poin yang tadi juga menjadi refleksi Pak Ibu Faber dan Pak Niko. Jadi bukan hanya memberikan materi dan menjadi fasilitator untuk CGP, tapi memaksimalkan proses belajar CGP. Dan itu tadi sudah disampaikan dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu sebagai pembelajar difasilitasi oleh instruktur ataupun fasilitator pendamping sehingga Bapak Ibu sampai memaknainya seperti itu. Nah, ini pun yang perlu Bapak Ibu ingat selalu ya, bagaimana menciptakan proses ini di dalam interaksi Bapak Ibu dengan CGP Bapak Ibu nanti. Tadi Bung Adit mengatakan bahwa interaksi Bapak Ibu itu akan banyakkan luring. Ya, luringnya. Daring itu sudah tidak ada lagi. Ibu Faber bisa saja fasilitator dari Sulut tapi dapat CGP-nya dari Aceh. Kemungkinan itu terjadi karena itu karena daring seperti itu ya. Ini tadi yang poin juga yang disampaikan oleh Pak Niko, jangan sok tahu, dan Bu Faber juga menguatkan itu bahwa CGP pun itu sumber belajar. Nah, ini sebagai permenungan karena nanti ada poin di sini yang kami belajar dari angkatan-angkatan sebelumnya. Bagaimana fasilitator itu memfasilitasi pembelajaran. Jadi sebagai fasilitator, bagaimana Bapak Ibu mengetahui bahwa CGP memahami substansi materi yang sedang dipelajarinya, apa saja bukti seorang CGP itu telah paham. Ini ya silakan Bung kalau ada yang mau ditambahkan. Iya, enggak, justru tadi ada satu Pak yang saya baca ya, siapa ya, Pak Ferisal kalau nggak salah. Beliau menggunakan kata memaknai ulang pemahaman. Nah, boleh itu kita panggil. Memaknai ulang, sebentar saya cari. Pak Ferisal, Bu Elvida. Boleh Kak? Baik, Pak Ferisal silakan raise Ferisal hand. Agus, kayaknya angkanya Ferisal 11 Agus. depannya. Pak Ferisal Agus? Sudah raise hand. Oke, good. Ferisal Agus dari Jawa Timur. Udah dimasukin. Baik. Nah, ini Bung silakan. Tadi nggak sempat baca punya beliau. Lagi menyimak Bu Faber sama Pak Niko juga terlewat. Silakan Pak Ferisal. Menarik tadi Pak. Mana Bapak? Nah, ini beliau sudah. Pak Ferisal, tadi Bapak menggunakan frasa memaknai ulang, ini menarik buat saya. Apa yang membuat Bapak sampai pada kesimpulan itu ya? Karena kita tadi pertanyaannya kan peran terus belajar gitu ya, dan memaknai ulang materi gitu. Nah, ini terkait sama CGP-nya nanti kan, ini pertanyaan pas nih sama yang CGP ini. Kalau Bapak ketemu sama CGP, kemudian CGP-nya kok ya pas-pasan atau ala kadarnya jawabannya gitu ya. Nah, upaya Bapak mau bilang memaknai ulang ini apa kaitannya? Silakan Pak Ferisal. Sebentar, ini Pak Ferisal ini kemarin ada di kelasku ini. Dari Makassar atau Nganjuk kalau nggak salah nih. Ya, monggo Pak. Ini guru salah satu yang peserta termuda di kelas saya waktu itu ya. Monggo Pak Ferisal. Ya, terima kasih Bapak. Yang kami maksud dengan memaknai ulang, ini tentu saja sebagai fasil kita mendapatkan banyak materi di pembekalan, tapi hal itu mungkin tidak sepenuhnya bisa diterapkan di teman-teman CGP kami nanti. Jadi karena kami nggak tahu kami nanti akan
menjadi fasilitator di daerah mana yang mungkin itu beda budaya, beda kebiasaan atau bahasanya juga beda, itu tentunya menjadi sebuah tantangan buat kami, Bapak. Dan tentunya memaknai ulang di sini salah satunya ya kita harus bisa menjadikan materi itu bisa masuk ke pola pikir yang ada di sana terhadap budayanya, lalu penyesuaiannya bagaimana, lingkungannya, alamnya. Jadi memaknai ulang itu bagi kami tantangan yang harus pasti kita lakukan nanti di saat kita menjadi fasilitator. Jadi ya kita harus selain memahami juga harus lebih dari pemahaman saja, tapi bisa menyadari posisi CGP kita nanti bagaimana. Dengan hati, Bapak. Terima kasih. Nggak ada tombol reaction sih, kalau nggak love nggak ada. Love nggak ada di sini. Di sini nggak ada love gitu, padahal kita pencet. Pemaknai ulangnya sangat baik ya. Silakan, Bung. Iya, jadi ini kan kontekstualisasi ya, mengkontekskan ya, setiap kali ketemu CGP-nya beda ya beda, berarti memang pendekatan pemaknaannya ya pendalamannya bersama mereka sesuai dengan konteksnya, dan saya pikir itu esensi ya. Itu esensi dari fasilitator gitu. Memang harusnya namanya juga memfasilitasi ya, dan itu memang yang harus dilakukan. Ya, makanya saya pikir tepat sekali ya. Makasih Pak Rizal ya. Pak Rizal ini ketika beliau ngomong lalu mendengarkan, ini saya merefleksikan kemarin waktu beliau cerita pengalaman di dalam kelas ya. Beliau ini lulus kuliah di seni rupa, lalu bekerja di sekolah di Surabaya yang muridnya seperti A, orang tuanya seperti B gitu ya. Lalu beliau ke Nganjuk, merantau ke Nganjuk, dapat suasana yang berbeda. Di situ beliau mengatakan, di Surabaya saya begini, di Nganjuk saya begini. Berarti saya harus ubah mindset saya supaya saya bisa menjadi bagian dari pembelajaran. Mungkin itu yang melatar belakang beliau menjawab. Iya. Pengalaman hidup berarti ini Pak Rizal. Dan beliau juga bertemu dengan beberapa guru yang di Nganjuk. Ya, beliau itu ada di sini juga. Di situ beliau juga belajar bagaimana para kepala sekolah, para guru-guru mentor ini memberikan pendampingan ya. Pak Ferizal mohon konfirmasi apa yang saya sampaikan ini betul adanya. Mohon dikonfirmasi karena saya coba merenung kembali apa yang Bapak sampaikan waktu saya ada di kelas Bapak, kelas 11 waktu itu. Monggo Pak. Iya Bapak, terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Simon sangat betul. Kami berangkat dari pengalaman Bapak. Jadi sejak saya mengajar itu sejak masih kuliah, waktu itu kami masih gondrong karena anak seni rupa. Jadi pengalaman yang saya ingat itu kami ngajar di SD Bapak. Di SD di Surabaya itu sekolahnya orang kaya. Jadi murid saya ikut gondrong, ya karena saya gondrong. Jadi itu menjadi dilema karena saya orang seni rupa, tapi ya kebanyakan sih gondrong. Dan muridnya gondrong gitu. Jadi waktu mau dipotong rambut itu lah itu Pak Ferry aja gondrong. Jadi itu menjadi sebuah titik balik bagi kami yang kami ingat sampai sekarang. Sehingga dimanapun kita itu harus mau merubah diri kita, mungkin kita menyesuaikan dengan alam kita, lingkungan kita. Jadi yang dulunya saya itu ingin jadi seniman murni, lalu sekarang menjadi guru, banyak hal-hal idealis yang harus saya pangkas di sini, tapi karena ada teknologi sekarang saya bisa berkarya lagi, meskipun di dunia digital macam-macam bisa dengan mudah. Jadi itu Bapak mungkin titik balik kami. Baik, terima kasih Pak Ferizal untuk penguatan dalam refleksi ini ya, pertanyaan yang terlihat di layar. Kita lihat berikutnya. Oke. Ini berangkat dari itu yang tadi sudah disampaikan Bu Febe, Pak Nikodemus, Pak Ferizal. Ini ada situasi yang kami temukan di LMS. Bung, silakan dielaborasi. Iya. Ya Bapak, biasanya kan kalau sesi-sesi bersama instruktur gitu ya, sebelumnya itu fasil itu dari fase-fasenya akan menamai CGP-nya gitu ya, sampai mereka menuliskan pertanyaan-pertanyaan ya, list pertanyaan-pertanyaan untuk instrukturnya gitu ya.
Nah, ini kami temukan nih, bahkan sampai sekarang ya, sampai kemarin terakhir saya pembekalan, masih juga ketemu yang macam begini. Ya. Elaborasi pemahaman itu fase belakang ya, 3 terakhir. EK, habis ini kan elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, terus aksi nyata, udah tinggal 3 gitu. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan masih kayak gini. Ini modul 1-2. Tentang nilai dan peran guru penggerak. Masih ada pertanyaan, apa nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak? Di fase sebelum elaborasi pemahaman nih, besok paginya elaborasi pemahaman, malamnya mereka bertanya begini. Mereka ikut modulnya nggak sih? Ya. Baca modulnya nggak sih? Terus fasilitatornya kemana? Apa yang dilakukan sama fasilitator? Tanya pertanyaan begini. Ya. Modul 1-3. Dapatkah kita melaksanakan 5 tahapan, yaitu dada atau bisa disebutnya pertanyaannya dapatkah? Ya. Ini di fase elaborasi pemahaman, loh. Ya, dapatkah itu keputusannya siapa? Dan hasilnya kemana ini? Apa pentingnya kita mengaplikasikan paradigma inquiry apresiatif? Kalau nggak salah saya nulisnya di awal itu di konsep itu ada alasannya ya. Eksplorasi konsep itu. Dan masih bertanya begini. Ini nggak unik di modul-modul tertentu ya. Hampir di semua modul. Habis ini modul 21 ya Bung ya. Wah, 1-4 pun ada. Ya. Apa itu konsep budaya positif yang berpihak pada murid? Ya, apa nggak dijelasin itu di eksplorasi konsep? Bagaimana melakukan praktik pembelajaran nomor 21 itu ya, secara lebih efektif? Ya, menghadapi siswa beragam kebutuhan berbeda minat. Mengapa ini pembelajaran KSE penting? Padahal itu ada itu semuanya. Nah, dengan fenomena kayak gini, gimana ya Bapak memandang ini? Ya. Memandangnya berarti kan ke peran at least ya, apa yang kita sebagai fasil bisa melakukan sesuatu gitu ya. Karena mungkin kalau ngeliatin CGP-nya, ya iya mungkin CGP-nya sibuk, mungkin CGP-nya ya jadi alasan gitu. Tapi kita melihat seperti ini, apa yang bisa kita bantu? Sebagai fasilitator, what can we do to minimize this kind of things gitu ya, untuk mengurangi atau paling tidak volumenya jadi makin sedikit kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ya. Bung, ini ada yang menjawab dari NTT, Ibu Agustina Elizabeth. Bolehkah dimunculkan Ibu Agustina Elizabeth, NTT nomor 23, boleh raise hand supaya Ibu Bapak yang tidak diminta Bung Simon raise hand, tolong diturunkan tangannya. Pegel tangannya naik terus. Bapak Ibu, kalau ya itu coba kita komitmen dengan komitmen belajar ya. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar, nggak usah angkat tangan ya karena memang ini kami nggak memberikan ruang untuk angkat tangan. Ya. Nah kalau angkat tangan pasti 1 jam ini nggak cukup. Nah oleh sebab itu tolong bantu Bu Elvida, Bapak Ibu tolong turunkan tangan Bapak Ibu. Bu Ulfa, Bu Siti Kafsa Banten, Pak Am Kayus, mohon turunkan tangannya. Yang diminta tadi Bu Agustina Elizabeth kah? Yes, ya. Bu Agustina Elizabeth nomor 23, angka 23 di depannya. Oke. Sudah. Oke. Ibu Agustina, bukan berarti kita orang NTT lalu saya pilih Ibu ya, bukan ya. Ibu tulisnya bagus banget nih. Ibu Agustina silakan, boleh bersuara. Ini kemungkinan waktu itu sempat ngomong juga di waktu sesi dengan Bu Ica. Beliau sempat berbicara juga waktu itu. Bu Agustina? Oh beda, ternyata beda. Ibu Agustina, apa yang membuat Ibu sampai menulis fasilitator perlu mengelompokkan pertanyaan fasilitator kepada instruktur? Selain itu perlu diperkuat dalam ruang kolaborasi bersama CGP. Boleh tahu Ibu menjadi fasilitator, apakah sebelumnya Ibu adalah CGP, PP, kemudian jadi fasilitator? Ya, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan.
Mohon maaf Bung Simon, perkenalan sedikit, saya bukan dari CGP juga, saya Ya. dari praktisi pendidikan, saya dosen. Oh. Sebelumnya saya pengajar praktik angkatan keempat. Oh, oke. Ibu dosen di mana, Ibu? Saya dosennya di Universitas Nusa-Nipah di Flores, NTT. Oh, oke. Baik. Nah, Ibu, boleh Ibu elaborasi apa yang Ibu tulis di sini? Terkait dengan apa yang sudah ditulis oleh CGP pada alur belajar elaborasi pemahaman di sini, saya melihat bahwa mereka mempertanyakan kembali apa yang sudah dipelajari, sehingga di sini menjadi satu pesan tersendiri sebagai fasilitator untuk bisa memfasilitasi CGP ini belajar, selain bahwa kita perlu mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh CGP untuk dapat didiskusikan bersama instruktur. Di samping itu, kalau kita sudah menyortir, kita akan tahu sejauh mana pemahaman CGP kita ini, sehingga selain bahwa di dalam ruang kolaborasi itu kita bertemu bersama CGP sebagai fasilitator, hal-hal itu perlu diperkuat, dan juga saya kira bahwa kita memiliki media komunikasi bersama dengan CGP yang di situ kita perlu perkuat. Ada hal-hal yang bisa kita tambahkan. Jadi maksudnya bahwa kita sebagai fasilitator, komunikasi kita, umpan balik yang kita berikan tidak sebatas pada alur belajar. Kalau saya secara fleksibel kita bisa memperkuatnya itu di jalur-jalur komunikasi yang sudah kita bangun bersama. Terima kasih. Ini menarik. Ya. Menarik banget ini. Bung, mau dielaborasi dulu sebelum Ya, aku? jadi fasilitator harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di LMS-nya. Tadi dari Bu Agustina ya. Kalau di situ ada komunikasi sama CGP-nya ya akses gunakan demi ini gitu ya. Karena ini kan biar kita tahu mereka belajar apa enggak gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini kan berarti kesimpulannya jelas gitu. Mereka baca nggak sih? Fase demi fase itu lewatnya gimana? Hanya lewat saja. Ya, centang hijau tadi beberapa orang di sini centang biru. Ya, pejuang centang biru saja ini CGP kita gitu. Atau enggak? Nah, itu kan kita ya yang memastikan hal tersebut ya. Mereka mungkin melakukan itu karena ya dibiarkan atau tidak ada intervensi, ya tidak diakses gitu. Jadi ya sudah gitu ya, lewat saja. Ya, itu mungkin. Ya, kalau aku nambahinnya begini ya. Mohon saya bilang aku ya. Ini kan kita ngobrolnya santai. Aku maknanya begini. Tadi Bu Agustina ngomongnya pas banget ya. Kalau sampai ada pertanyaan seperti itu, sebenarnya kita refleksi, harus reflektif. Ini ada apa ya? Jangan-jangan kita jelasin orang tidak ngerti. Jangan-jangan ketika kita jelasin mereka nggak ada di ruangan gitu. Ya kita perlu mengecek kembali pemahaman mereka gitu. Sekali lagi CGP itu adalah mitra belajar gitu ya. Jadi kalau bisa nobody's left behind ya. Kalau bisa gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bagi kami seperti yang tadi Bung Arif bilang, kami mempertanyakan, oh ini sebenarnya belajar nggak ya? Kok nanya-nanya sesuatu yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan di elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman itu adalah menguatkan demonstrasi kontekstual sih sebenarnya. Itu yang saya lihat gitu. Jadi bagaimana demonstrasi kontekstual itu dibahas di elaborasi pemahaman supaya CGP itu ketika masuk di koneksi antar materi aksi nyata itu mereka punya pemahaman yang utuh gitu. Itu yang saya lihat seperti itu sih. Terima kasih Bu Elizabeth, Ibu Agustina Elizabeth untuk konfirmasinya. Bung, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, kalau sudah kayaknya pembagian ini ya. Ini tidak usah karena tadi sudah terjawab ya. Kita masuk ke sini aja Bung, yang ini. Silakan Bung. Nanti aku closing dengan ada satu slide yang dari 1.2. Belajar dari kelas 11 waktu kemarin. Silakan Bung. Iya. Nah, ini penting ya. Jadi Ibu Bapak sebagai fasilitator itu kan punya hak, bukan hak, tugas kali ya. Tugas menilai juga ya. Punya hak dan tugas untuk menilai juga. Buat kami, buat kita semua harusnya kalau guru, tugas menilai itu konsekuensi. Hasil nilai itu konsekuensi. Yang utama harus kita berikan kepada mereka adalah umpan balik. Jadi esensi dari belajar
Itu bukan nilai, bukan konten, bukan dapat berapa kemudian, lulus atau tidak, bukan itu. Tapi dalam prosesnya mereka dapat umpan balik nggak? Umpan balik yang baik nggak? Umpan baliknya seperti apa? Gitu ya. Jadi makanya penting sekali sebagai pendidik, hal bahkan mungkin paling penting ya, adalah memberikan umpan balik. Ya. Nah, umpan balik di sini ada 8 poin. Satu persatu nanti kita akan muncul. Yang pertama, tujuannya harus jelas, kita tugas itu tadi tujuannya apa, sehingga kita bisa bahas. Yang kita kaitkan adalah tujuan tugasnya, yang pertama. Yang kedua, elemen positif. Ya, ini umpan balik apresiatif ya, kita belajar ya. Apa yang baik yang sudah dilakukan dalam proses mereka bekerja. Jadi perhatiannya kita arahkan ke sana sehingga mereka mendapatkan suasana positif dulu, kan itu ya. Kemudian menginformasikan ya seberapa baik, seberapa efektif. Jadi rinci, tidak cuma wow bagus, wow good, luar biasa gitu kan gitu, tapi seefektif apa, sebaik apa ya, seindah apa gitu kalau itu indah gitu ya. Nah, itu ada info tentang itu sehingga mereka juga mengerti, oh disitulah saya sudah kuat, oh disitulah saya sudah baik gitu ya. Kemudian nah ini ada kata yang digunakan adalah memprovokasi. Jadi Ibu Bapak Fasil itu provokator ya. Guru itu provokator. Ya. Provoke ya, provoking, memprovokasi peningkatan kualitas hasil kerja. Ya. Provokasi ini bisa jadi tidak langsung menyentuh esensi mungkin. Ya, tapi bagaimana kemudian didesain suasananya sehingga mereka tahu nih kualitas hasil kerja saya harus ditingkatkan. Gitu. Ya, provoking itu kan kadang-kadang tidak letterlek. Ya. Memprovokasi orang kan bisa nggak harus langsung dilafalkan gitu. Ya, jadi memprovokasi peningkatan kualitas hasil kerja itu bisa dari sikap, dari kata-kata, dari indikasi-indikasi yang kita perlihatkan. Ya, oke. Mengacu pada perbaikan kinerja itu ya. Jadi ujungnya adalah what can you do better next? Ya, jadi perbaikan kinerja yang mereka bisa lakukan. Jadi proses kerjanya. Mendorong perbaikan proses belajarnya. Jadi selain ujungnya adalah produknya apa, hasilnya kayak gimana, mereka juga harus diajak berpikir, saya belajarnya gimana, proses saya belajar ini seperti apa ya, supaya saya bisa lebih baik lagi menghasilkan kualitas kerja saya, gitu ya. Oke, ya. Mencakup unsur penilaian diri. Nah, dalam kaitan itu kan berarti kita harus lihat ke penilaian dirinya. Jadi refleksi terus-menerus, kalau tadi kata Pak Nikodemus ya. Ini juga penting kita dorong ke mereka ya, bahwa mereka terus-menerus melihat dirinya tentang bagaimana mereka bisa secara mandiri ya mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Ya. Terakhir ya, menginspirasi what can we do next-nya. Ya, perencanaan, monitoring, pengelolaan, penyelesaian tugas ini di ujungnya itu tanggung jawabnya mereka itu apa habis kita berikan umpan balik ini. So, apa yang akan Anda lakukan secara spesifik habis ini untuk memperbaiki ini atau untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Gitu ya. Jadi ini ada 8 bisa kita jadikan sebagai acuan ketika kita memberikan umpan balik. Ya. Baik. Terima kasih Bu. Ini kalau masih ada satu slide ini. Silakan Bu dielaborasi sedikit. Oh ya, enggak ini kan Itu ya. Ya, ini buat komunitas Ibu Bapak sekalian ya. Mungkin kalau di tempat Ibu Bapak fasilnya mengelola CGP yang sama gitu ya, bisa jadi kita berkolaborasi ya. Apalagi Ibu Bapak yang bertugas di lingkungan atau daerah yang sama. Nah, itu kalau bisa bersambung, menyambungkan diri, berkolaborasi, topik-topik yang mungkin sendirian bingung ya, kalau ketemu bareng, oh ternyata di kelas saya juga terjadi, oh di kelas saya juga terjadi. Nah, itu fenomena kayak gitu bisa didiskusikan. Ya, bisa kita elaborasi, kita bawa ke diskusi yang lebih lanjut mungkin nanti sama teman-teman yang bisa melanjutkan diskusinya ke atasnya. Itu bisa menarik karena kita pengen kan peran CGP-nya nanti di lapangan ketika jadi guru penggerak itu makin efektif. Itu. Ini aku belajar dari
PP Angkatan 7 kemarin ya. Kemarin saya sempat ketemu mereka di Zoom, lalu ada yang bercerita ketika mereka berkolaborasi. Jadi mereka ini 3 PP bekerja dengan 3 CGP di satu sekolah. Ternyata mereka janjian, pendampingannya sama-sama. Sehingga awalnya kepala sekolahnya itu agak resisten, tapi datang melihat tim yang begitu solid ya mendampingi guru, kepala sekolahnya jadi membuka diri gitu. Lalu ya para ibu-ibu ini mengatakan kami bertiga ini dari kelas yang berbeda karena 2 orang dari kelas saya. Mereka menyampaikan hal tersebut. Jadi kolaborasi ini bisa dimaknai beragam gitu. Kalau dari PP Angkatan 7 yang ada di kelasku itu mereka sama-sama mendampingi di waktu yang sama sehingga mereka juga menunjukkan performance mereka sebagai PP. Nah, disitulah terlihat oleh kepala sekolah gitu. Jadi kolaborasi ini Bapak Ibu bisa maknai bersama-sama di dalam komunitas Bapak Ibu sebagai fasilitator. Nah, ini berikut adalah slide penutup dari kami. Ini saya ambil dari PowerPoint yang Bu Adi siap di 1.2 ya. Kenapa saya munculin ini? Karena kemarin di kelas 11, di kelasnya Pak Feriza, selama 4 hari saya mendampingi mereka gitu, lalu mendengarkan cerita-cerita para pembelajar ya, para CF yang ada di kelasku gitu ya. Ini dari sini sampai di sini mereka sudah melewatinya dengan baik gitu. Lalu kenapa saya sengaja munculin ini? Karena ternyata peran guru penggerak itu sudah ada pada diri Bapak Ibu saat ini. Apalagi Bapak Ibu berangkat dari tadinya CGP, PP, lalu menjadi fasilitator ya. Nah, saya mendengar itu dari salah satunya Ibu Erika ya. Kalau nggak salah beliau dari Magetan ya. Beliau bercerita bagaimana ketika menjadi guru penggerak, siapa yang menjadi inspirasinya? Menjadi inspirasinya adalah PP-nya. Sehingga ketika beliau menjadi PP gitu ya, mendampingi CGP-nya, bahkan CGP-nya sekarang itu ada yang sudah menjadi coach. Ada yang sudah mendorong kolaborasi di dalam komunitas mereka bagaimana menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka gitu. Jadi ketika mendengarkan mereka, saya melihat bahwa 5 peran ini yang Bung letakkan di modul 1.2 ini dijalankan dengan baik oleh Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, terutama kelas 11. Karena saya intens waktu itu di kelas 11, selama 4 hari saya mendengar cerita-cerita mereka. Lalu di akhir hari itu saya menyampaikan, Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu sudah menjalankan ini dengan baik. Ada Pak Seno, ada Pak Karno, Pak Warno kalau nggak salah. Itu guru-guru yang Pak Seno itu guru senior itu. Tapi beliau menempatkan diri bagaimana sebagai pembelajar, kepala sekolah sekaligus sebagai pembelajar gitu. Sehingga saya melihat bahwa slide ini menguatkan apa yang Bapak Ibu sudah jalankan kurang lebih 12 hari ini dan nanti Bapak Ibu akan ditugaskan menjadi fasilitator. Bung, ada yang mau ditambahkan dari slide ini untuk teman-teman di ruangan ini? Karena ini slide terakhir kita. Iya, enggak. Ya ini fokusnya ya. Jadi Ibu Bapak berperan apapun dalam LMS-nya bersama CGP-nya, ujungnya adalah bagaimana kita menumbuhkan seorang CGP dengan nilai-nilai dan peran seperti ini. Ya, jadi di luar Ibu Bapak technical gitu ya, mungkin dibaca dari katanya gitu ya, frasa yang digunakan, redaksi yang dipakai. Ya, tapi Ibu Bapak jangan lupa Ibu Bapak sedang menumbuhkan mereka sehingga ini menubuh ya di badan mereka. Nilai-nilai ini menubuh di badan CGP kita. Ya. Mereka berjalan sambil belajar. Kalau tadi minjam kata-katanya Bu Feb ya, Bu Feb ya tadi ya. Jadi belajar sambil bekerja sambil belajar gitu. Jadi itu simultan dilakukan sehingga peran ini dijalankan sambil belajar, tapi juga ketika belajar kita belajar mengambil peran-peran ini. Itu yang memang harus didorong ke teman-teman CGP. Kesadaran ini kalau kita pegang sebagai fasil, ya itu bisa membantu ya. Jadi ketika nanti Bapak mengarahkan umpan baliknya bisa diarahkan ke poin-poin ini. Apalagi tadi ya mangkel gitu ya, jengkel ketika melihat CGP-nya kok masih kasih pertanyaan seperti ini. Nah itu ngarahinnya gimana? Nah gunakan ini, ya gunakan ini, manfaatkan ini sehingga mereka tahu bahwa
ini bukan soal selesai tugas, ini bukan soal tunai tugas saja, tapi soal menjadi, ya, becoming guru penggerak. Itu, Bung. Aku sambil baca ini tulisan Caca di ruang sambil Bung ini. Bapak Ibu terima kasih untuk refleksinya ya, terutama Bu Febe, Pak Niko dan Pak Verisal ya, hadir di ruang ini mewakili 600 CF13 yang ada di ruangan ini. Mohon maaf kami nggak bisa memfasilitasi semua, tapi harapannya 3 orang ini dengan perspektif mereka, Bu Febe, Pak Niko dan Pak Verisal, menguatkan pemahaman kita, menguatkan peran kita, terutama 5 peran yang sekarang terlihat dilayani ketika Bapak Ibu menjadi fasilitator ya. Bapak Ibu ya, ini semoga semua lulus. Dari kami Bapak Ibu lulus semua ya. Nah, tinggal bagaimana administrasinya nanti ya. Di LMS gimana, kemudian fasilitator yang menampingi Bapak Ibu seperti apa gitu. Terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau dalam 1 jam ini ada yang kurang berkenan dari kami. Kami mohon maaf. Ya, semoga kita bisa jumpa di ruang-ruang virtual di elaborasi pemahaman ketika kami hadir di dalam kelas Bapak Ibu. Mau curhat sedikit sebelum ke Bu Elvina. Saya itu angkatan 7 itu dapat NTT dan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saya kagum dengan 6 fasilitator yang ada di NTT. Ibu Mulyati Bangi, Ibu Novita Cici, Pak Solihin, Ibu Elsinta, Bu Fitria. Itu mereka itu yang senantiasa setia. Dari saya masuk dari 1.1 sampai besok 3.1 ini, mereka itu hadir. Dan karena mereka selalu hadir, lalu apresiasi juga saya berikan. Di akhir sesi mereka pasti akan ngomong. Di akhir sesi juga Pak CGP-nya memberikan apresiasi kepada mereka. Waktu modul 2.1 itu ada beberapa CGP yang mau mengundurkan diri. Tapi di akhir titik ternyata mereka nggak berhasil mengundurkan diri karena peran fasilitator dan peran PP yang begitu kuat. Akhirnya CGP tersebut memutuskan untuk tidak mengundurkan diri dari CGP angkatan 7 gitu. Bukan berarti saya minta Bapak Ibu harus hadir, tapi alangkah baiknya dalam sesi elaborasi pemahaman Bapak Ibu sebagai fasilitator dan PP Bapak Ibu hadir di situ, karena ketika CGP Bapak Ibu ada yang bersuara lalu memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak ada di ruang itu, nah apresiasinya jadinya ya nggak berbunyi gitu. Hanya saya yang bisa mendengar, hanya Pak Adit yang bisa mendengar. Bapak Ibu tidak ada di situ. Nah itu yang saya lihat dari fasilitator angkatan 7 ya. 6 orang ini saya selalu mengucapkan terima kasih karena mereka setia menemani saya di ruang elaborasi pemahaman. Begitu Bu Elvida, Bung Adit, ada yang mau disampaikan sebelum kita berikan ke Bu Elvida? Dari saya sudah selesai. Sudah. Baik, terima kasih Bu Elvida. Kami serahkan kembali ruangan ini ke Ibu Elvida. Baik.